Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 211 ayat 1 tambah 2. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Renungan, akulah gembala yang baik. Kalau ada orang bertanya, siapa aku? Mungkin kita bisa kaget. Masa iya yang bertanya tidak tahu siapa dirinya? Pertanyaan lain yang juga mungkin pernah kita dengar. Tidak tahu siapa aku? Dan bisa saja berbagai jawaban yang akan dikatakan untuk bisa menjelaskan siapa diri dari yang bertanya tersebut. Dan sebenarnya masih banyak orang yang tidak mengenal dirinya sendiri atau siapa dia sesungguhnya. Dan akhirnya banyak mendengarkan apa kata orang. Namun tidak demikian dengan Yesus. Di sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini sebagai perumpamaan yang ingin menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan kita manusia adalah domba-dombanya. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus dengan penuh cinta menyerahkan hidupnya bagi kita, benar-benar memberikan rasa aman bagi kita. Selama kita benar-benar mau dengan tulus hati menjalankan semuanya dengan iman akan Yesus. Untuk itu kita harus membangun relasi dengan Tuhan dalam iman agar semakin mengenal Yesus. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 14. Berbeda sekali dengan kelanjutan dari ayat ini, yaitu seorang upahan. Seorang upahan yang memiliki sikap pauhama. Sebuah kata dalam bahasa Hawaii yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya EGP, emang gua pikirin. Tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa prihatin, apalagi mau berkorban ketika ada yang kesusahan, ada orang tersesat, ada yang membutuhkan pertolongan. Maka dia akan langsung pergi, tidak mau membantu, hanya memikirkan dirinya sendiri. Yesus mengenal kita satu persatu dan memelihara
kehidupan kita pribadi lepas pribadi tanpa memandang rupa. Yesus sudah berkorban dan memberikan rasa aman kepada kita setiap saat. Tidak hanya di saat kita takut dan ragu. Kita harus menghadapi semua realita hidup kita, menikmati setiap proses dari sekelumit realitas hidup kita bersama Yesus dengan iman, bukan dengan ketakutan dan keraguan. Tidak hanya di saat duka, tetapi di saat sukacita pun kita harus tetap mengandalkan Yesus, sehingga dalam situasi apapun kita dapat berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan aku kekurangan. Mazmur 23. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kuduslah memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.